Oke, di praktikum kedua ini kita akan coba mendemonstrasikan ya proses difusi dari gas. Nah, teman-teman harus ingat dulu bahwa difusi itu adalah perpindahan melalui suatu sekat ya, sekat yang berpori. Artinya jika tidak ada sekat maka tidak akan mungkin ada perpindahan. Nah, misalnya di sini ada garis warna hijau. Ini merupakan divider atau sekat yang memang digunakan untuk proses apa namanya untuk memisahkan dua gas yang berbeda atau bahkan bisa jadi dua gas yang sama dengan jumlah partikel yang berbeda misalnya. Nah, ketika sekatnya kita buka itu baru bisa mengalami difusi atau perpindahan. Nah, itu yaitu proses difusi yang harus teman-teman ketahui dulu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek di lembar kerja yang saya bagikan di classroom. Nanti panduan memilih gasnya di sana ya. Lihat dari gasnya apa, kemudian tentukan masanya itu berapa. Nah, misalnya nih kita ambil contoh di awal. Oh ya, sebelumnya di sini bisa dilihat ya, kita bisa tampilkan scale untuk laju perpindahannya. Kita bisa lihat berapa nanometer. Kemudian kita bisa munculkan stopwatch nanti untuk mengukur berapa apa namanya berapa waktu yang diperlukan untuk berdifusi. Nah, itu ya. Jadi kita lihatnya dari parameter waktu. Satuannya di sini masih dalam picosekon. PS ini picosekon ya. Misalnya saya pilih gasnya adalah gas oksigen. Misalnya oksigen di sebelah kiri, berarti yang sebelah kiri kita ganti dengan oksigen yang masanya berapa? 32 ya. Nah, kemudian yang kanan misalnya yang lebih kecil, misalnya kita pilih yang 16 misalnya. Siapa yang 16? Misalnya CH4 ya. Oke. Atau yang lebih kecil lagi siapa? H2. H2 berapa? 2 ya. Tapi kayaknya di sini nggak bisa 2 ya. Paling kecil 4 O sama helium misalnya. Nah, misalnya di waktu 300 Kelvin atau ini 27 derajat Celcius ya kalau Celciusnya, kita coba munculkan partikelnya misalnya untuk sebelah kiri sama-sama 10, kanan juga 10 partikel. Lalu lihat ya gerakannya pada temperatur 300. Perhatikan yang kanan itu gerakannya lebih cepat. Kenapa? Karena masanya lebih kecil. Sedangkan untuk gas oksigen itu lebih slow ya, slow motion. Kenapa? Karena masanya lebih lebih besar. Jadi massa yang besar itu berdifusinya akan lebih lambat. Jadi laju difusi itu memang sebanding dengan massa, gitu ya. Nah, laju difusi berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau massanya itu besar, maka lajunya rendah atau kecil. Kalau massanya kecil, lajunya lebih tinggi atau lebih cepat. Nah, itu berbanding terbalik ya. Oke, sekarang coba kita remove divider ya. Nanti kita cek. Jadi kita remove, kemudian tekan. Lihat di misalnya 5, misalnya di 5 picosekon. Kita stop, atau di 5 tadi kita stop, kita perhatikan gas yang berwarna biru, which is itu adalah oksigen, sudah berdifusi berapa banyak ke sebelah kanannya. Hanya ada 2, 4, nih 6 picosekon ya. Dicatat di lembar kerja. Di lembar kerja yang akan saya bagikan tuh dicatat. Nanti di tabel kedua ya. Di tabel kedua itu teman-teman bisa perhatikan sebentar lembar kerjanya yang ketiga ya ini. Nah, lembar kerja ketiga ini nanti bisa dilihat misalnya di tadi ya, gas satunya apa oksigen, gas duanya adalah helium ya. Berarti di sini itu di tabel yang kedua di B ini diisinya gas satu ini pada 5 picosekon. Nanti waktu ini boleh kalian ganti misalnya 10 mau 10 boleh ya, nggak harus 5. Jadi gas satu tadi berpindahnya berapa? Misalnya 4 udah berpindah ke kanan misalnya. Oh, tuliskan 4. Gas 2 tuliskan misalnya 5 yang udah berpindah atau 10 misalnya. Jadi tuliskan jumlah gas yang berpindah maksudnya di tabel B ini ya. Nanti kalau suhunya 500 gimana? Nah, coba lagi misalnya kita coba reset divider, kita ganti temperaturnya 500 misalnya. Kita lihat lagi, reset lagi waktunya ya, ditekan di sini. Kemudian kita coba remove divider dan lihat ininya. Sebentar, ini gimana? Oh, oke. Kita kembali
Prosesnya ditekan lagi ya, continue. Terus remove divider, kemudian kita ambil sampai 5 picosecond. Oke, kita stop, kita lihat. Nah, yang udah berpindah mana nih? Yang merah. Yang merah itu gas apa? Gas helium tadi ya, udah berpindah sebanyak 4, sedangkan gas oksigen tuh hanya 2. Nah, nanti bandingkan sama data yang 300, apakah ada perbedaan atau enggak ya. Nah, itu. Jadi seperti itu langkah kerjanya. Nanti untuk gas-gas yang lain silakan disesuaikan dengan tabel. Itu ada 7 tabel 7 baris, berarti ada 7 kali pengerjaan. Nah, itu adalah bagaimana kita melihat dari waktu difusinya dari tiap gas berdasarkan massa, kemudian juga berdasarkan pada temperatur. Nah, kira-kira eksperimennya akan seperti itu ya. Nanti untuk pembahasannya silakan disesuaikan. Silakan dicari literatur tentang laju difusi, faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi laju difusi. Kemudian juga apa saja yang bisa mempengaruhi proses, apakah temperatur pengaruhnya seperti apa, kemudian massa pengaruhnya seperti apa, jumlah partikel pengaruhnya seperti apa. Silakan dicari referensinya ya. Nah, itu akan jadi pembahasan ringkas teman-teman di lembar kerja yang akan saya bagikan di Classroom. Terima kasih banyak ya, semoga mudah dipahami untuk praktikum difusi ini, simple sekali harusnya. Sekian untuk praktikum ini, kita bisa diskusi di Classroom. Thank you, saya akhiri ya presentasinya.